Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai template atau format desain di WPS Office. Untuk langkah pertama, silakan kalian buka aplikasi WPS Office di HP Android smartphone kalian. Kalau yang belum diinstal, silakan diinstal terlebih dahulu menggunakan langkah-langkah yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Untuk memulai sebuah dokumen, silakan tekan tombol plus atau tambah. Kemudian di situ ada pilihan dokumen, presentasi, lembar bintang, PDF, memo, serta kamera. Untuk membuat sebuah dokumen baru, silakan tekan dokumen. Kemudian di situ ada beberapa pilihan. Pilihan yang paling atas sendiri adalah pilihan paling sering digunakan. Artinya template ini adalah template yang sering kita gunakan atau yang terakhir kali kita gunakan. Di bagian bawahnya ada pilihan template letter, kemudian resume, office, brosur, business card, invitation letter, serta poster. Untuk memilih template yang kita inginkan, cukup tekan template yang kita pilih. Misalkan template letter ini, purple. Kemudian tinggal kita edit di template ini. Untuk template yang gratis, di bagian bawahnya tertulis pakai gratis. Ya. Kemudian kalau memilih yang lainnya, tinggal kita pilih lainnya. Ya, di situ ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Ini untuk yang letter, kemudian untuk yang resume juga kita bisa memilih lainnya. Kita bisa memilih template-template yang sudah disediakan. Kemudian office, ini juga ada tombol lainnya. Kemudian di brosur ada tombol lainnya juga. Kemudian di business card juga ada tombol lainnya juga. Kemudian ketika kita memilih template yang kita inginkan, ada template yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau yang ini bawahnya tertulis pakai gratis, artinya template ini bisa kalian gunakan secara gratis. Kita coba cari yang berbayar. Biasanya di pojok bawahnya ada gambar ini berlangganan untuk penggunaan terbatas. Kalau kita tekan, nanti kita disuruh meningkatkan versi gratisnya ke versi premium. Ada gambar diamondnya ya di pojok atas masing-masing template. Kemudian di kategori yang lain, kita coba cari yang berbayar lah ini. Jadi di pojok atasnya ada gambar permatanya, diamondnya. Itu versi yang berbayar. Untuk latihan nanti silakan kalian coba yang gratis ya, karena kalau untuk yang berbayar nanti mengeluarkan biaya tambahan. Ini kalau yang poster ya, ini yang berbayar. Kalau kita perhatikan memang kalau yang berbayar biasanya desainnya lebih bagus. Kalau ini gratis ya, di bawahnya sekali lagi ada tulisan pakai gratis. Meskipun kalau untuk pengguna pribadi, saya pikir yang gratis pun sudah bagus. Demikian untuk pemaparan tentang template atau format desain di WPS Office beserta cara memilihnya, cara menggunakan, beserta
memilih mana yang gratis dan berbayar. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang menu utama pada WPS Office Dokumen. Untuk langkah pertama, silahkan kalian buka WPS Office di HP, Android, smartphone kalian masing-masing. Kemudian kita pilih tanda plus, kemudian pilih dokumen, kemudian kita pilih template yang kosong saja, tanda plus. Ya, kita tunggu sebentar. Kemudian di situ akan muncul beberapa menu utama di WPS Office. Untuk menu yang pertama di pojok paling kiri ini, ya, jika ikon ini diklik, maka akan muncul beberapa menu yang dapat memproses dokumen dan akan kita bahas pada pembahasan berikutnya dengan lebih rinci. Di sini ada depan, ada berkas, ada sisipkan, ya, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanannya yang kedua ini itu adalah ikon keyboard, dimana ketika kita klik, ketika kita tekan akan muncul papan pengetikan. Kemudian yang ketiga yang seperti figura bingkai ini adalah tampilan mobile. Jika diklik akan memudahkan kita dalam melihat per halaman. Jadi kalau di Microsoft Word seperti tampilan red mode. Ketika kita tekan lagi, ya akan tampilan mobile. Kemudian di sebelahnya lagi adalah pengaturan font, huruf A besar dan kecil ini ya. Itu berfungsi untuk pengaturan font. Ya, saya pikir untuk ini bisa kalian coba-coba sendiri, karena intinya ketika kita belajar materi ini, ketika kita banyak mencoba, banyak mengeksplorasi, nanti kita akan banyak menemukan hal-hal baru dan kita akan tahu ini fungsinya apa berdasarkan pengalaman yang kita lakukan sendiri. Kemudian di sebelahnya adalah pengaturan paragraf, sama dengan di Word ya, ada rata kanan, rata kiri, dan seterusnya. Termasuk di sini ada penomoran ya. Kemudian bullet ya. Kemudian ada increase, decrease, di situ ada semuanya. Kemudian yang sebelahnya lagi yang seperti gambar pemandangan itu adalah untuk menyisipkan sebuah gambar, menyisipkan sebuah picture, memasukkan gambar ke dalam lembar kerja. Kemudian yang terakhir yang tanda plus ini adalah untuk menyisipkan tabel, ya itu tabel, misalkan kita memilih gaya yang ini, nah, itu ada di situ. Kemudian ada lagi untuk menyisipkan komentar, ya. Kemudian bisa juga tanda plus ini untuk menyisipkan gambar, ya. Demikian untuk materi menu utama pada WPS Office Dokumen. Baik, akan saya jelaskan cara mengerjakan lembar kerja peserta didik 2 pada pertemuan hari ini. Langkah pertama, kalian buka link yang sudah saya share di grup WA mata pelajaran. Kemudian kalian klik langsung linknya yang menggunakan bit.ly LKPD _simkotik_2.
Kemudian otomatis ketika kalian klik tekan akan masuk ke browser kalian masing-masing. Kalau saya ini menggunakan browser Google Chrome. Di HP kalian, di smartphone kalian mungkin menggunakan browser yang lain. Untuk cara pengisiannya secara prinsip hampir sama dengan LKPD yang pertama. Pertama, kalian tuliskan nama lengkap kalian menggunakan huruf kapital, huruf besar, kemudian kelas, kemudian tanggal, disesuaikan dengan tanggal hari ini ya, misalkan sekarang tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian silakan kalian baca keterangan selanjutnya dari mata pelajaran, jenjang, kelas, tahun pelajaran, semester, kemudian KD-nya yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Kemudian tujuannya yaitu menilai hasil pembelajaran peserta didik melalui aspek-aspek keterampilan, yaitu bagaimana memilih template atau format desain WPS Office di smartphone. Kemudian yang kedua, menggunakan menu utama pada WPS Office di smartphone. Ada dua pertanyaan yang harus kalian kerjakan di LKPD ini. Yang pertama adalah buatlah analisis untuk masing-masing template atau format desain WPS Office di smartphone kalian masing-masing. Jadi di WPS Office silakan kalian nanti buka, kemudian di masing-masing template kalian coba analisis, yaitu di template letter, resume, office, brosur, business card, invitation letter, serta postur. Seperti biasa kalian isikan di kotak masing-masing template. Analisis di sini bisa berisikan tentang pengertian, kemudian jenisnya. Maksudnya di letter ini kita bisa membuat desain yang bagaimana. Kemudian di template yang lain kita juga bisa mengisikan isian yang sama, pengertian, jenis, ataupun yang lainnya. Jadi kita analisis di masing-masing template ini perbedaannya apa. Kalian isi dari template letter sampai template poster. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan fitur pada menu utama WPS Office dokumen. Di sini ada 7 pertanyaan. Silahkan kalian tuliskan jawabannya. Berarti di masing-masing nomor ini kalian jelaskan fitur pada menu utama WPS Office. Misalkan yang nomor 1, nama fiturnya adalah alat misalkan. Kemudian yang kedua misalkan keyboard, dan seterusnya. Jadi kalian tuliskan secara lengkap, secara detail di kotak yang sudah tersedia. Jadi perlu saya sampaikan kembali, ketika mengisi LKPD seperti ini diusahakan dibuat selengkap mungkin, tidak asal ngerjakan, tidak asal nulis, isiannya semaksimal mungkin. Kalau bisa kotak-kotak yang tersedia ini bisa terisi secara penuh. Kemudian setelah selesai, seperti biasa juga kalian tinggal tekan tombol finish. Ya, setelah finish kalian pilih email my answer ya. Di jawaban kita kirim ke guru kita, email my answer to my teacher. Kemudian tuliskan enter your full name. Misalkan ini saya menggunakan nama saya sendiri.
Kemudian grup level berarti kelas 10 MM1 misalkan. Kemudian subjeknya kita tuliskan saja SMKN 1 kali kondang. Kemudian enter your teacher email or key code. Kodenya ya sama dengan yang LKPD yang pertama kemarin. Kalau lupa bisa dilihat di WA group yang 7D 7ZE ini ya. Silahkan kalian copy, kemudian kalian paste di kotak ini. Ya. Kemudian setelah itu pilih send. Ya, setelah muncul your answer have been sent to your teacher, good luck, artinya LKPD kalian, pekerjaan kalian, tugas kalian sudah berhasil kalian kirim ke email saya. Demikian cara mengerjakan LKPD 2. Seperti biasa, kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan di grup WA ataupun WA secara pribadi. Terima kasih.